Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amahu zahiratan wa batinah qadiman wa hadisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Muslimin dan mukminat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ibu-ibu, kaum perempuan, keluarga besar Aisyah Sumatera Selatan. Sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur walau dalam kondisi apapun sekarang kita nikmat Allah senantiasa kita dapatkan, nikmat Allah senantiasa mengalir kepada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri walaupun kondisi zaman kita sekarang dalam kondisi mengkhawatirkan karena pandemi COVID-19 yang masih tetap berada di sekitar kita. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa seorang mukmin itu dalam kondisi apapun itu sangat menakjubkan. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat mengagumkan seorang mukmin karena apapun urusannya, dalam kondisi apapun urusannya, orang mukmin itu selalu dalam keadaan penuh kebaikan. Walaysa zalika lihadin illa lil mu'min, dan kondisi seperti itu tidak akan didapatkan kecuali hanyalah bagi orang yang beriman. Bagaimana ceritanya? Kata Rasul, in asabathu syarra'u syakara. Orang mukmin itu apabila dia mendapatkan sesuatu yang mengenakkan, maka dia bersyukur. Fakana khairul lahu, dan syukur itu merupakan kebaikan baginya karena dicintai oleh Allah. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia akan sabar. Fakana khairul lahu, dan sabar itu juga merupakan kebaikan baginya karena dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan penekanan agar kita harus siap dalam kondisi apapun. Ketika mendapat nikmat bersyukur, dan ketika mendapat hal yang tidak mengenakkan, kita dituntut untuk sabar. Dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, di mana banyak sekali kegiatan kita, aktivitas kita yang harus berubah dan kita sesuaikan dengan kenyataan yang ada, maka umat Islam kita dituntut masih tetap mencari celah-celah kebaikan walaupun kondisinya belum terlalu normal seperti yang kita harapkan. Nah, dalam konteks sekarang ini, seorang ibu itu punya kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan secara serius, karena kita punya waktu, pendidikan kepada anak kita. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Islam itu at-tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak itu ada 4 minimal yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah at-tarbiyatul aqidah atau at-tarbiyatul tauhid, pendidikan yang berhubungan dengan akidah atau tauhid kepada anak kita. Kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan malaikat, kenalkan dengan takdir, kenalkan dengan hari kiamat dari sekecil mungkin. Kedua adalah at-tarbiyatul akhlak, ajarkan anak dari sekecil mungkin tentang akhlak, adab sebagaimana yang dituntun oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, at-tarbiyatul ibadah, pendidikan yang berhubungan dengan ibadah anak. Pada anak-anak kita di rumah, Rasulullah sudah memberikan contoh, arahan, tuntunannya kepada kita, dimana kalau anak belum nyampe umur 7 tahun, jangan dulu disuruh, jangan dulu diajak, tapi biarkan saja anak kita mengikuti, melihat dan mengikuti cara kita beribadah, sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah at-tarbiyatul fikriyah, yang berhubungan dengan pendidikan yang berhubungan dengan rasional atau kemampuan otaknya. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini, di mana ibu-ibu punya waktu di rumah, maka pendidikan ini perlu untuk diinstanskan, diperkuat
kepada anak-anak yang kita memang punya waktu banyak berada di rumah. Saya ingin kasih contoh bahwa kita orang tua, khususnya ibu dan ayahnya, itu perlu dari awal untuk memberikan, mengarahkan, membimbing, dan mengingatkan anak kita tentang tujuan belajar. Karena jujur saja, salah satu penyakit pendidikan kita sekarang ini adalah itu adanya kesalahan dalam niat atau motivasi dalam belajar. Coba kita tanyakan kepada anak-anak kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, atau Ibtidaiyah, MI, MTS, dan MMan, sampai mungkin dia sampai kuliah. Kalau kita tanya, apa cita-citanya nak? Mereka dengan gampang menjawab, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi insinyur, ada yang ingin menjadi pilot, tentara, polisi, pengacara. Banyak sekali keinginan mereka. Dan itu kita tanyakan terus, mulai dari SD, mulai TK. Apa cita-citanya? Saya ingin jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden. Nah, kemudian ketika anak belajar, itu motivasinya adalah untuk itu. Pingin jadi dokter agar kaya, pingin jadi pengusaha agar kaya, pingin menjadi tentara agar hidup mapan, pingin menjadi PNS agar hidupnya terjamin. Bapak Ibu, maaf, ibu-ibu sekalian, kita perlu luruskan niat anak kita, karena ada hadis yang sangat mengerikan sebenarnya kalau kita renungkan. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak kita, bahwa tujuan belajar itu dalam Islam, apapun yang kita pelajari, apalagi ilmu agama, itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Kalau ada yang belajar hanya sekedar untuk kehidupan dunia saja, ingin jadi dokter saja, ingin jadi presiden, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, maka ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Rasul berkata, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla." Barang siapa yang belajar satu ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Akan tetapi dia tidak belajar, seseorang itu tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Apa kata Rasulullah? Orang yang belajar seperti itu, lam yajida arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan bau surga nanti pada hari kiamat. Coba lihat, Rasulullah sangat tegas, sangat keras dalam hal ini. Menuntut ilmu itu harusnya adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Dan kalau ada yang menuntut ilmu hanya sekedar untuk mendapatkan profesi, mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, dan kehidupan di dunia, maka orang yang belajar seperti itu tidak akan mendapatkan bau surga. Bau surga saja tidak dapat, apalagi bisa dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslim, ibu-ibu yang saya hormati, untuk itu perlu kita setting ulang, kita tanya ulang bahwa tujuan belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah disuruh kamu kecuali hanya untuk menyembah Allah begitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, termasuk dalam beragama. Dan memang salah satu tujuan penciptaan kita di muka bumi ini oleh Allah adalah untuk mengabdi, menghambakan diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Terus bagaimana dengan ceritanya kalau kita tanya dengan kaitannya dengan cita-cita anak sekarang kita? Sebenarnya biarkan saja, ada yang ingin jadi dokter, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, biarkan saja, tapi kita luruskan. Bagaimana caranya? Nah, secara pribadi saya sering menyampaikan kepada siswa saya, "Nah, cita-cita kamu jadi apa?" "Saya ingin jadi dokter." Maka luruskan niat dia bahwa yang utama itu adalah untuk ilmu karena Allah. Masalah jadi dokter, jadi apapun, ini adalah ladang pengabdian. Maka kemudian cita-citanya akan berubah seperti ini. Saya belajar untuk mencari ridho Allah dan nanti akan mengabdikan diri saya di bidang kedokteran. Saya belajar untuk mencari ridho Allah dan nanti saya akan mengabdikan diri saya sebagai pengusaha.
Saya belajar untuk mendapat ridho Allah, dan nanti saya akan mengabdikan diri saya di bidang sebagai TNI, sebagai polisi, sebagai insinyur, sebagai arsitek. Semua ini adalah ladang pengabdian. Tapi tujuan utama, tujuan awalnya adalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu-ibu nanti ditanya cita-cita anak, cucu kita, terus kemudian diluruskan bahwa tujuan belajar utamanya adalah untuk mendapat ridho Allah, sementara ingin sesuai dengan cita-cita itu hanyalah ladang pengabdian saja. Sekali lagi, untuk meluruskan niat belajar anak kita ini, kita sekarang punya waktu, tentukan, tanyakan, dan luruskan niat anak kita dalam belajar. Ibu-ibu sekalian, kemudian kita juga bisa menjadikan waktu yang banyak di rumah seperti sekarang ini untuk menanamkan ibadah kepada anak kita. Ajak mereka sholat, terutama yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Dan ajarkan mereka cara sholat yang benar, bacaan sholat yang benar, gerakan sholat yang benar, contohkan dengan mereka, ingatkan mereka setiap waktu sholat. Saya belajar dengan seseorang yang sangat indah dalam mengajari anak. Bagaimana cara menyuruh anak kita sholat? Sederhana saja, sederhana, sangat sederhana. Bukankah anak kita, selagi mereka masih anak-anak itu, punya banyak keinginan, keperluan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dia bilang, ayah, saya ingin makan ini, saja. Sholat dulu, nanti baru kita beli ini. Ayah atau ibu, saya ingin beli ini. Oh iya, nah, tidak apa-apa, nanti kita beli. Tapi kita sholat dulu ya. Artinya apa? Kabulkan keinginan mereka, tapi ajak dulu mereka untuk beribadah kepada Allah. Sekali seperti itu, 2 kali seperti itu, 3 kali seperti itu. Nanti lama-lama dia akan berubah cara memintanya. Dia akan bilang nanti, Bu, yuk kita sholat dulu. Setelah itu kita beli bakso. Nah, ini salah satu trik atau cara untuk mengajari anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain yang juga bisa kita terapkan karena kehidupan kita sehari-hari, ajari anak untuk setiap masuk ke dalam rumah untuk membaca salam, Assalamualaikum, dan kemudian setiap berada pada pintu rumah itu mengucapkan Bismillah atau menyebut nama Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakarallahu inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mamita lakum wala asya. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dan kemudian pas inda dukhulihi, itu berada dia masuk, pas kakinya melangkah mau masuk, dia menyebut nama Allah, Bismillah. Kemudian juga nanti ketika makan dia menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya bahwa la mabita lakum wala asya. Malam ini tidak ada tempat tidur bagi kalian di rumah ini dan juga tidak ada makanan bagi kalian. Kenapa? Dia masuk rumah menyebut nama Allah. Ajari anak kita. Nah, kalau sebelum masuk, sebelum nutup pintu kita ucapin salam. Pas masuk ucapkan basmalah, bismillah. Minimal bismillah. Mau lengkap boleh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Bahayanya kalau tidak. Kata Rasul pada hadis berikutnya, lanjutan hadis tersebut adalah wa iza dakhala, apabila ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, falam yazkurillah, kemudian dia tidak menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita, di rumah ini ada tempat bagi kamu untuk menginap, untuk tidur malam ini. Wa iza lam yuzkirillah inda ta'amihi, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, adraktumul mabita wal asya, malam ini di rumah ini ada tempat tidur sekaligus juga ada makanan yang kalian bisa makan.
Hadis ini perlu kita renungkan dan kita ajarkan kepada anak kita. Sederhana, sangat sederhana. Masuk rumah ucapin salam, ucapin bismillah, lalu ketika makan kita juga ucapin salam, makan ucapkan nama Allah. Maka insya Allah setan tidak akan berada di rumah kita. Kita akan bisa membimbing anak kita dengan bagus. Ibu-ibu sekalian, banyak lagi pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak kita ketika masa seperti ini. Ucapan yang lembut, ucapan yang benar, bagaimana akhlak dengan tetangga, bagaimana akhlak sesama anggota keluarga, semuanya itu sangat mungkin untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Cintai anak-anak kita, berikan pendidikan yang bagus, contoh yang bagus, mumpung kita banyak waktu di rumah, kita berikan perhatian pendidikan. Mudah-mudahan anak kita akan menjadi anak yang oleh bahasa Al-Quran diistilahkan sebagai waladun salihah, anak yang soleh, atau zurriyatun thayyibah, anak-anak yang baik. Mudah-mudahan Allah akan membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.